Untuk materi berikutnya, monggo kita terima bersama-sama, kita simak bersama-sama yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kepada pemateri dari Dinas BPJS Ketenagakerjaan, kami haturkan tempat dan sekaligus menyampaikan materinya. Langsung saja Pak Hadi, mohon maaf Pak Hadi. Pak Hadi langsung menyampaikan materinya. Semoga Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita masih diberi sehat walafiat. Sholawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja sesi kedua ini, yaitu tentang BPJS Ketenagakerjaan yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi. Monggo langsung kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih pada panitia ya, yang mungkin hari ini kami diberikan kesempatan. Saya dari BPJS Tenaga ya, BPJS Tenagakerjaan Pasuruan ya, sudah bisa bertemu dengan Bapak yang hadir pada saat ini ya. Tentunya yang terhormat para penisepuh, para ustadz, para guru yang hadir saat ini. Berarti ini yang hadir perwakilan dari masjid-masjid di Kabupaten Pasuruan ya, benar ya? Oke. Ya, jadi saya ingin menjelaskan atau berbagi informasi lah ya tentang apa itu BPJS. Sebelumnya di sini ada yang sudah ikut BPJS? Ada yang udah? Ada yang belum? Ada yang sudah. Oke. Saya berdiri aja kali ya. Mohon izin. Biasanya kalau ngobrol tentang BPJS ini enak berdiri. Ya, kita bahas terkait tentang BPJS Ketenagakerjaan ya. Kalau kita ngomongin tentang BPJS, tentunya di benak kita pasti yang ada misalnya saat kita sakit mungkin ya. Ya. Jadi biasanya kalau BPJS yang kita tahu selama ini ya, pada saat kita sakit, berobat dan sebagainya, betul ya? Ya. Dan ternyata next saja Bapak. Ya. Ternyata di Indonesia itu ada 2 BPJS ya. Jadi yang saat ini hadir saya itu mewakili adalah BPJS Ketenagakerjaan, bukan BPJS Kesehatan.
Jadi kalau BPJS itu ternyata ada dua, ya ada dua. Satunya ada BPJS kesehatan yang mungkin Bapak sering pakai ya pada saat sakit di rumah sakit, pada saat sakit perut, sakit diare, sakit flu dan sebagainya, ya sakit yang ditimbulkan oleh penyakit, itu BPJS kesehatan. Kalau BPJS yang akan kita bahas siang ini itu terkait adalah BPJS yang namanya BPJS ketenagakerjaan, ya. Oke, yang ini marbot. Kita ngobrolin tentang marbot. Marbot ini kalau di masjid nggak ada marbot, marbot ini bagian penting daripada teman-teman di masjid yang ngurusin masjid, ya. Kalau nggak ada marbot, nggak ada yang adzan dan sebagainya, ya. Nggak ada sholat yang tepat waktu dan sebagainya, ya. Jadi marbot ini begitu pentingnya, ya. Seseorang yang istilahnya nggak dibayar, ya. Ini adalah pekerja sosial, pekerja keagamaan, ya. Kami perlu apresiasi, ya, dengan memberikan, harus ada perlindungan ke teman-teman, ya, ke pengurus masjid dan sebagainya. Next saja. Ya, ini yang saya jelasin tadi, ada dua BPJS, ya, yang perlu diketahui, ya. Yang biasanya dipakai itu yang bawah, ada kartu berobat dan sebagainya. Kalau kita berobat pada saat sakit, ya, itu pakai yang namanya BPJS kesehatan. Kami berdua lembaga dari pemerintah, cuman berbeda. Jadi kalau bank misalnya ada bank BNI, ada bank BRI dan sebagainya, ada bank Mandiri, ya. Kalau di negara kita ada BPJS ketenagakerjaan, satunya BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan, ya. Dengan undang-undang yang sama, maka diberlakukanlah lembaga yang bisa menaungi terkait kalau terjadi resiko, ya, resiko orang kerja itu nanti kita harus pakai yang namanya BPJS ketenagakerjaan, ya. Jadi kalau misalnya sakit, ya kita harus pakai BPJS kesehatan, nggak bisa kita pakai BPJS tenaga kerja. Begitu juga kalau kita saat terjadi kecelakaan atau meninggal, harus pakai BPJS tenaga kerja, ya. Yang dilindungi juga beda. Kalau BPJS kesehatan dari dia di dalam kandungan, dilahirkan sampai sebelum terjadinya meninggal, ya. Kalau kita sakit harus berobat ke rumah sakit, harus pakai BPJS kesehatan. Tapi kalau misalnya pada saat kerja terjadi sesuatu, misalnya kecelakaan atau dianya meninggal, harus BPJS ketenagakerjaan. Next. Jadi saya cepetin aja, ya. Jadi nanti biar banyak kita ngobrol, ya. Ini undang-undangnya, ya, dalam aturan. Next saja. Jadi di Indonesia itu kita mengkategorikan beberapa pekerja, ya, jenis pekerjaan, ya. Ada beberapa jenis pekerjaan yang harus kita kategorikan sesuai dengan nanti yang akan mendapatkan perlindungan jenis apa, ya. Seperti yang pertama ada namanya penerima upah. Menerima upah itu orang-orang yang kerjanya di kantoran, di pabrik, ya. Dia tiap bulan dapat gaji, ya, dapat gaji, dapat tunjangan dan sebagainya, ya. Itu dia namanya kalau di kami penerima upah, golongan namanya penerima upah. Jadi ada orang yang menggaji, ada orang yang digaji, ya. Terus yang kedua ada bukan penerima upah.
bukan penerima upah itu salah satunya contohnya pekerja di masjid, ya. Orang-orang yang kerjanya apa ya namanya? Dia tidak digaji, ya. Tidak digaji, cuman ada jasa yang imbalan dan sebagainya, ya. Atau mungkin orang-orang yang kerjanya sebagai petani atau nelayan, ya, atau berladang, ya, atau mungkin ya yang istilahnya dia dapat income atas pekerjaannya sendiri, tidak ada tuan atau mungkin yang ngasih gajinya nggak ada, jadi harus berusaha sendiri baru dia dapat income, ya. Ada juga jasa konstruksi. Jadi jasa konstruksi ini orang-orang yang kerjanya membangun proyek jalan, membangun hotel dan sebagainya, itu namanya di jasa konstruksi. Satu lagi ada pekerjaan migran atau yang orang-orang yang kerjanya ke luar negeri, ya. Jadi itu ada spesifikasi yang harus yang bisa kita berikan di dalam perlindungan BPJS Tenagakerjaan. Next saja. Ini kurang lebih bekerja masjid. Mungkin dia marbot, mungkin imam masjid, mungkin takmir atau khotib atau petugas parkir masjid, ya. Itu nanti bisa diberikan perlindungan dengan BPJS Tenagakerjaan. Next. Ini dokumentasi aja, ada beberapa kejadian yang sudah kita berikan santunan atas kejadian risiko yang terjadi kepada mereka, ya. Ahli waris, marbot dan sebagainya, ada jaminan untuk kematian dan sebagainya, ya. Next. Ini fatwa dari MUI, jadi artinya kami memberikan informasi hari ini tidak ucuk-ucuk memberikan jadi kami sudah bekerja sama dengan MUI, dengan NU juga, dengan Kemenak, semuanya untuk kita berikan penjelasan, dan kami saat ini mungkin juga diberi kesempatan juga untuk memberikan informasi itu ke jenengan sedoyo. Next. Ini dengan Basnas dan DMI. Next. Ini kartunya kurang lebih. Next saja. Oke. Ini untuk kecelakaan kerja. Jadi kami akan, jadi nanti ada beberapa program yang bisa diberdayakan, ya. Jadi ada namanya program jaminan kecelakaan kerja, ya. Kita dengerin azan dulu, ya. Lagi azan.
Saya lanjutkan, kita bahas satu persatu programnya. Kalau yang ini namanya jaminan kecelakaan kerja, ya, sesuai namanya, jaminan yang kita berikan kalau terjadi yang namanya kecelakaan kerja. Ya, kecelakaan kerja itu apa sih? Jadi kecelakaannya terjadi pada saat kerja, ya. Jadi kalau misalnya jenengan di masjid, ya mungkin hal-hal yang mengenai masjid, mungkin saat mungkin mau berangkat dari tempat tinggal kita ke masjid, ya, mungkin keserempet, mungkin juga jatuh dari kendaraan, ya, bisa terjadi pada saat berangkat, pulang, atau di tempat kerja. Jadi kalau misalnya saat ada renovasi masjid misalnya, ya, terus naik ke atas atap misalnya, betulin atap, mungkin atapnya ada yang bocor dan sebagainya, atau renovasi, ternyata dia jatuh dari atas, ya, itu namanya kecelakaan kerja. Atau mungkin pada saat berangkat, mungkin naik motor banyak kerikil, kepleset, jatuh, ya, itu namanya kecelakaan kerja, ya. Jadi kecelakaan itu terjadi pada saat berangkat atau pulang, atau pada saat kita di masjid, misalnya bersihkan kamar mandi misalnya, kepleset, jatuh, ya, terus patah tulang dan sebagainya, itu namanya kecelakaan kerja, ya. Jadi itu contoh-contohnya. Sekarang bagaimana cara pakainya? Jadi tadi sekilas ada kartunya, ya. Jadi nanti semua peserta itu punya kartu, namanya kartu peserta, ya. Jadi kalau ada di kecelakaan, tunjukkan kartu itu ke UGD, langsung ke rumah sakit yang besar sekalian, ya. Kalau bisa yang besar sekalian. Kenapa? Karena rumah sakit yang besar yang ada di Pasuruan atau mungkin di luar daerah, saya bilang di luar daerah, mungkin jenengan dikasih tugas untuk misalnya ke Surabaya, ada rapat misalnya kayak gini. Itu juga kalau terjadi kecelakaan namanya kecelakaan kerja, ya. Jadi silahkan ke rumah sakit mana aja yang besar, ya, itu biasanya sudah kerjasama. Tunjukkan kartunya langsung ke UGD, ya. Nanti di UGD akan di browsing, ya. Jadi di kartu itu biasanya ada NIK-nya, NIK KTP kita, ya. Atau mungkin kalau enggak bawa nomor peserta atau nomor kartu peserta, cukup bawa KTP juga nggak apa-apa, ya. Di situ ada NIK, nanti di browsing. Kalau memang jenengan sudah jadi peserta, maka biaya yang timbul akibat kecelakaan tadi semua kita tanggung. Nanti dari rumah sakit tidak akan minta biaya ke jenengan, tapi ke BPJS, ya. Baik nanti cuman luka ringan atau perlu operasi dan sebagainya, ya. Dan ini berlaku sejak jenengan jadi peserta, ya. Jadi peserta itu artinya jenengan daftar sekarang, bayar sekarang, ya. Dari hari itu misalnya terjadi sesuatu, kecelakaan atau meninggal, itu sudah menjadi tanggung jawab BPJS Tenaga Kerja, ya. Jadi ada contohnya, ya. Ini contohnya tapi bukan marbot, ya. Beberapa mungkin 2 tahun yang lalu ada ojek online, Gojek, ya, Gojek di Surabaya. Itu lagi di jalan, diserempet, ya, tabrak,
dia jatuh, kepalanya kebentur trotoar, dibawalah ke rumah sakit Siloam. Dia baru ikut 3 bulan, jadi sebulannya iurannya cuma 16.800 waktu itu, ya. 16.800 kali 3 baru ikut dengan membayar 50.400, ya. Dia harus dioperasi, buka kepala karena dia gegar otak, ya. Itu hampir 1,5 M, 1,2 M, ya. Ya, itu kita tanggung karena dia aktif jadi peserta kami, dan itu sudah menjadi tanggung jawab BJS untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan perawatan ke dia, ya. Jadi itu kecelakaan kerja kurang lebih. Jadi siapapun dia, kalau dia sudah jadi peserta, maka wajib bagi BPJS untuk memberikan namanya jaminan, ya, jaminan supaya dia sembuh, ya. Jadi itu pakainya. Jadi yang kita berikan kalau jadi peserta, perawatan dan pengobatan tanpa maksimal biaya, tapi sesuai dengan medisnya, ya. Jadi tanpa biaya, tanpa maksimal biaya. Terus yang kedua ada namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi kalau biasanya terjadi kecelakaan, biasanya si pasien tadi nggak bisa langsung kerja, mungkin dia harus dirawat di rumah, perawat jalan dan sebagainya. Jadi selama dia nggak bisa kerja, ya, itu ada namanya penggantian upah, ya. Kita ganti upahnya sejumlah, kalau di yang ini khususnya itu 1 juta sebulan, ya. Kita ganti upahnya selama kalau 12 bulan pertama itu 100%, berikutnya 50% sampai dia dinyatakan sembuh, ya. Terus yang kedua, jadi akibat kecelakaan kerja itu biasanya, ya, biasanya ada 3 hal yang terjadi. Dia sembuh, dia cacat, atau dia meninggal. Kalau dia sembuh artinya kita harus menyembuhkan mereka dengan biaya yang kami tanggung, ya. Semua biayanya kita tanggung. Kalau misalnya dari dokter menyatakan setelah dirawat ternyata ada cacat, kita berikan yang namanya santunan cacatnya. Nanti ada dari dokter ngasih resep, ngasih reportnya, ya, berapa persen dia cacat, dan kalau memang ada cacat, ya, harus diamputasi dan sebagainya, itu diberikan yang namanya santunan cacat, ya. Yang ketiga, mungkin dia meninggal. Jadi kalau meninggal akibat kecelakaan kerja, itu dapatnya 48 kali upahnya, ditambah lagi biaya makamnya, plus ada beasiswa untuk orang atau anak ahli waris yang ditinggalkan, ya. Jadi santunan kematiannya dan biaya makamnya itu kurang lebih 70 jutaan kalau meninggal, ya. Terus kalau dia masih punya anak, anaknya kita sekolahkan, ya, SD, SMP, SMA dan sebagainya, sampai dia perguruan tinggi lulus, maksimal 2 orang anak, ya. Itu kalau terjadi yang namanya kecelakaan kerja. Next saja. Oke, ini kurang lebih beasiswanya, gambaran beasiswanya. Jadi kalau misalnya kita mau sekolahkan dari ahli waris yang anaknya tadi,
Kalau TK itu 1,500 atau 1,5 juta per tahunnya. Terus untuk SD 1,5, untuk SMP 2 juta, SMA 3 juta, karena perguruan tinggi 12 juta, ya. Budi kurang lebih manfaatnya beasiswa. Next. Oke, itu tadi tentang terkait kecelakaan kerja. Yang kedua adalah kalau terjadi meninggal. Jadi meninggal dunia pasti, ya. Jadi kalau meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja maksudnya itu, ya. Jadi bukan karena kecelakaan kerja, artinya semua yang mungkin karena sakit dan sebagainya itu kita berikan sebesar 42 juta, ya, 42 juta, ya. Kalau misalnya bunuh diri, kira-kira dikasih nggak? Dikasih nggak? Ya, ya. Kalau bunuh dirinya sukses itu artinya misalnya ada orang bunuh diri minum baygon misalnya, ya. Kalau sukses nggak tertolong, dia meninggal, 42 juta. Tapi kalau nggak sukses, tanggung sendiri akibatnya. Kita nggak keluarkan 42 jutanya. Seperti itu. Itu kalau terjadi meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ya. Dapat nggak beasiswa untuk anaknya? Dapat. Tapi ini ada syarat tambahan. Jadi kalau yang ini ada syarat tambahan, kalau sudah peserta minimal 3 tahun baru dapat yang namanya beasiswa untuk anaknya. Tapi kalau sebelum 3 tahun terus meninggal, dapatnya cuman 42 juta aja, ya. Iurannya berapa tadi? 16.800, ya. Next. Ini sorry, barusan muncul ternyata. Jadi iurannya seperti ini. Iurannya tidak lebih dari uang rokok yang kita belikan. Jadi biasanya kalau yang perokok di sini, ya, sehari rokok 1 bungkus lebih dari 16.000 kan, ya. Ini cuma 16.800 sebulan, ya. Iurannya cuma 16.800 sebulan. Kita berikan perlindungan, ya. Kalau misalnya kecelakaan, oke lah, misalnya kita hitung-hitungan, ya. Kalau kecelakaan, nggak semua orang mengalami kecelakaan yang parah, ya. Ya mungkin kalau kecelakaan ringan, cuman berat atau luka, ya, itu masih bisa mungkin dikasih obat merah, selesai, ya. Tapi kalau misalnya meninggal pasti, ya. Ya, kalau umat muslim, kita sebagai umat muslim pasti meyakini semua akan meninggal, semua akan tiba pada waktunya, ya. Cuman kita nggak tahu kapan terjadinya, ya. 16.800, katakanlah hari ini kita berumur 30 tahun atau 40 tahun mendaftar ke BPJS, ya. Jadi kalau 16.800 untuk mencapai 42 juta, kita harus nabung 200 tahun, Pak. Ya. 200 tahun atau ya sekitar itu. Padahal umur kita nggak sampai 200. Paling orang Indonesia 70, 80 wes paling banter, ya. Artinya kalau dihitung ini worth it kata anak-anak sekarang, ya. 16.800, ya. Dan ini
Kebetulan sesuai PP nomor 5 tahun 2025 ada namanya diskon ya. Diskon iuran saat ini di 2026 berlaku dari Januari sampai Desember 2026 itu didiskon 50% ya. Dari 16.800 menjadi 8.400 dan manfaat yang tidak dirubah. Yang dirubah cuman iurannya. Ya. Ini. Jadi iuran BPJS Tenaga monggo di ini. Kalau ini yang 12.000 ini kalau terkumpul kita pakai lembaga masjid ya. Jadi kalau yang tadi itu sifatnya mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa Bapak semua ini ya. Bisa memilih. Jadi kalau yang ikut mandiri itu syaratnya yang bersangkutan usianya tidak lebih dari 65 tahun, punya pekerjaan ya. Punya pekerjaan itu artinya bukan pengangguran ya. Pengangguran itu ya paling makan tidur aja. Ya, tidak ada aktivitas. Ya kalau jenengan saya yakin pasti ada aktivitasnya yang diundang di hari ini ya. Itu bisa pakai mandiri. Ya. Yang tadi 16.800 atau sekarang diskon dari 8.400. Tapi kalau yang ini untuk kelembagaan. Misalnya sekarang beberapa masjid yang ada di Pasuruan itu sudah pada ikut yang ini juga, boleh. Jadi kalau yang mandiri mungkin harus dibayar sendiri-sendiri, lewat kantong sendiri dan sebagainya. Kalau yang ini lewat masjid, lewat kelembagaan. Jadi bisa mendaftarkan satu lembaga masjid dengan iuran seperti ini, ya. Kalau ini usianya tidak dibatasi, usianya berapapun bisa ikut. Tapi yang mandiri tadi maksimalnya 65 tahun, tidak boleh sakit. Maksudnya pada saat mendaftar tidak boleh mendaftarkan orang yang sedang sakit. Ya, maksudnya udah tahu sakit-sakitan itu dia mungkin sakit tapi udah keluar masuk ICU di rumah sakit, ya. Jadi kembang amben katanya orang Jawa ya. Seperti itu udah mau dijemput ajalnya, didaftarin, ternyata nanti seminggu kemudian meninggal. Itu nggak boleh ya. Jadi benar-benar ada aktivitas dan orangnya sehat, maksimal 65 tahun. Kalau ini yang penting orangnya sehat, usia tidak ada batasan, tapi lewat kelembagaan masjid, ya, dengan manfaat yang sama, tapi iurannya berbeda, tapi syaratnya yang tadi ya. Kalau ini tidak ada batasan usia. Next. Ini untuk solusi di hukum kita, ya, pakai yang namanya istilah bisyarah ya. Monggo iurannya kalau pakai kelembagaan bisa diambilkan dari bisyarah masjid ya. Silakan mau satu masjid didaftarin semua keanggotaan yang ada di yang orang-orang yang ada di kelembagaan masjid, misalnya ada ketua dan sebagainya, ya, bidang-bidang apa, monggo silakan. Kita tidak membatasi jumlahnya. Silakan kalau misalnya dari masjidnya mampu membayarkan, ya, jadi masjid tidak memberikan upah, memang gajinya tidak diberi oleh masjid, tapi kalau misalnya iuran ini bisa diupayakan dari iuran masjid yang masuk, ya, apa dana
masjid yang masuk ke sosial bisa dibayarkan untuk orang-orang yang mengurus masjid dengan yang 12.000 tadi, ya. Next. Ini cara daftarnya untuk yang kelembagaan, ya. Nanti ada formulirnya kalau mau ikut, ya. Yes, kalau secara mandiri tadi di depan ada meja untuk pendaftaran, monggo. Jadi silakan pakai formulir kalau memang kelembagaan. Tapi kalau misalnya mau secara sendiri-sendiri, ya monggo, ya. Monggo cuman 8.400 kalau yang mandiri sekarang sampai Desember. Next. Ini nomor saya. Ini nama saya, monggo dihubungi kalau misalnya hari ini kurang jelas dan sebagainya. Mungkin ada yang mau diobrolin kita. Jadi bapak-bapak yang hadir saat ini mungkin perwakilan dari masjid, ya. Nanti diobrolin di kepanitiaan di masjid, ya. Nanti bisa menghubungi saya besok atau besok lusa, ya. Seperti itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau hari ini kita ada yang mau diobrolin, monggo. Saya akan jawab sesuai yang saya tahu, ya. Monggo. Demikian penjelasan dari Bapak Hadi dari BPJS Ketenagakerjaan. Langsung saja yang mau bertanya kami ambil 3 saja karena menghemat waktu. Setelah ini ada materi lagi. Oke, monggo. 1, 2, 3. Nanti yang lain monggo dicatat atau tanya via online, oke, via WA. Monggo. Monggo, Pak. Terima kasih, saya dari Masjid Baitur Rahman Desa Baritono, Kecamatan Tosari. Terima kasih, mau bertanya kepada Pak Hadi selaku petugas dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang mana mungkin 2 tahun yang lalu, tahun 2004 kita juga berkumpul di sini juga. Itu pernah disampaikan ke Pak Hadi bahwa dari personil kepengurusan masjid disuruh untuk memberatkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bahkan pada waktu itu dari semua pengurus masjid yang hadir di sini dan saya mendapatkan pada waktu itu disampaikan oleh Pak Hadi itu masing-masing masjid disuruh mendaftarkan dari susunan pengurus itu 6 orang. Nah, setelah itu saya mengajukan, bahkan juga dikasih nomor Pak Hadi, juga dibawakan brosur untuk pengajuan. Nah, itu saya sudah mengajukan 6 orang. Katanya pada waktu itu ditanggung dari Bea Cukai Kabupaten Pasuruan tanpa membayar pada waktu itu. Nah, setelah itu saya tunggu. Nah, sehingga langsung beberapa bulan kemudian saya mendapatkan surat undangan yaitu untuk ke kantor Kabupaten Raji. Nah, pada waktu itu bertempat di Masjid Raji. Nah, sehingga saya menunggu panggilan. Bahkan dari Tosari itu yang hadir saya dengan Ustadz Doloh. Nah, cuma sebagian saja yang keluar dari Kecamatan Tosari. Sehingga yang masjid-masjid yang lain itu nggak terbit surat kartu BPJS. Nah, itu yang saya tanyakan. Jadi mohon penjelasan. Ya juga yang disampaikan seperti ini tadi Pak Hadi menyampaikan pada waktu itu di ruangan sini. Jadi saya mohon penjelasan bagaimana yang pernah diajukan kok nggak ada yang terbit. Cuma itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrus Soleh dari Masjid 10 November Bulu Agung. Yang saya tanyakan tentang BPJS Ketenagakerjaan yang dikelola oleh masjid. Saya dulu
adalah pekerja. Selama 15 tahun dalam pekerjaan ada BPJS Ketenagakerjaan 15 tahun. Kemudian kemarin saya umur 55, saya dipensiunkan oleh perusahaan. Jadi saya juga pada waktu itu saya setelah diresign dari perusahaan, saya ke BPJS Pandaan untuk mendapatkan santunan. Ternyata yang keluar santunan kesehatan tanpa BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian setelah 1,5 tahun saya sudah nggak aktif di BPJS Ketenagakerjaan, tetapi saya bertani di rumah. Kemudian tahun kemarin ada program dari LTMNU Masjid, saya juga mengikuti mulai dari BIMTEK Nazir, BIMTEK Bendahara, dan sekarang. Jadi 3 kali saya sudah mengikuti. Ada anjuran BPJS Ketenagakerjaan, saya juga alhamdulillah dimasukkan ke Ketenagakerjaan juga di masjid. Sedangkan saya berarti kosong selama 1,6 bulan tidak pernah membayar lagi BPJS. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan saya selama 15 tahun itu kemana larinya dan ambilnya di mana. Pada saat saya diberhentikan, dimutasikan karena saya pensiun di BPJS Pandaan, saya tidak mendapatkan hak itu. Kemudian tanya demi tanya, nanti umur 60 sampai baru ke BPJS lagi. Sedangkan saya sekarang sudah dimasukkan lagi ke BPJS Ketenagakerjaan melalui masjid yang nominalnya 16.800 itu tadi. Itu keterangan yang saya maksudkan. Mohon keterangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, perkenalkan saya Ali Masdar, perwakilan dari Masjid Ismail Palang. Niki Pak Adi, kula badhe tanglek datang panjenengan mengenai BPJS. Seandainya kita sudah punya BPJS dari perusahaan, namun mau ikut lagi BPJS di ketakmiran masjid niku angsal napa mboten, mangke kan ada 2 sisi nggih ya. Nah, nomor kaping kali napa diperbolehkan saudara, anak atau suami diikutkan. Biasanya kan dapat jatah 2 ngoten. Niku saged napa mboten? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi tadi sampun disampaikan Pak Hadi, Pak, sosialisasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya membantu Pak Hadi untuk ikut menjawab, sekaligus mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kami masih diberikan kesempatan oleh tim panitia nih Pak ya. Mungkin kalau ada yang tanya-tanya ya. Jadi Pak ngapunten tadi Pak sinten Pak? Pak Mujianto, nggih. Matur nuwun Pak Mujianto pertanyaannya. Jadi memang benar Pak Mujianto, untuk perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan yang masuk dalam ekosistem atau kelompok lembaga takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan, ini kan kami sudah bersinergi
dengan Pak Munjir selaku Ketua LTMNU Kabupaten Pasuruan, dan kami juga sudah MOU atau perjanjian kerjasama dengan PCNU Kabupaten Pasuruan yang tadi dihadiri oleh Pak Ketuanya juga. Kami sudah kerjasama Pak. Nah, melalui kerjasama ini kami yang pertama adalah mengajak bagaimana pengurus lembaga takmir Masjid Nahdlatul Ulama ini khususnya Kabupaten Pasuruan bisa ikut terlindungi. Jadi kan kami ini diamanatkan melakukan program pemerintah yang fungsi dan tujuannya adalah memberikan perlindungan. Perlindungan yang mungkin tadi juga disampaikan oleh Pak, sama dengan Pak Ketua PCNU, sosialnya lebih banyak Pak. Nah, makanya pertama itu kami, yang pertama sebelum ada DBHJAT ya Pak, itu kami siar terus. Nah, kami siar dan kami syukur alhamdulillah ini yang mungkin kegiatan yang sudah berapa kali ya Pak ya, saya hadir di sini itu mungkin udah 3 kali ini ya. Jadi Pak Haji tadi memberikan pemahaman tentang perlindungan khususnya pekerja yang berada dalam lingkungan masjid. Artinya pekerja itu yang mempunyai aktivitas nih Pak, aktivitas pekerjaan ya, namanya lingkungan masjid pasti lebih banyak sosial nih Pak, lebih banyak sosial, nggak ada gajinya ya, artinya lebih banyak sosial. Bagaimana mengurusi masjid itu bisa untuk kegiatan sosial keagamaan khususnya adalah masyarakat muslim. Nah, berkaitan dengan itu Pak, kemarin itu sebelum ada DBHJAT memang sudah banyak yang ikut mandiri. Makanya kami itu bisa menerima pendaftaran penerima upah yang kategori atas nama masjid. Ya mungkin masjidnya jenengan termasuk ya Pak ya, yang masuk ke dalam penerima upah. Lah, kategori penerima upah itu dibayar oleh, yaitu tadi, ada yang dari ngapunten Bisaro ya Pak ya, ada yang dari Bisaronya juga, ada yang mungkin dari mandiri masing-masing. Karena iurannya berapa Pak Haji? 12.000 ya Pak Haji? 12.000 ya Pak ya? 12.000 satu orang. Nah, 12.000. Nah, begitu juga kalau ada terjadi kemungkinan resiko, kami langsung membayarkan. Nah, berkaitan dengan program pemerintah khususnya yang ada melalui Permenq, Peraturan Menteri Keuangan, di situ ada alokasi dana bagi hasil cukai tembakau dan cukai rokok Pak. Nah, pemerintah kabupaten itu harus mengalokasikan untuk perlindungan namanya pekerja rentan. Pekerja rentan itu yang ada khususnya di Kabupaten Pasuruan. Nah, kemarin kalau nggak salah tahun 2025 kuotanya kurang lebih ya Pak ya, 250 sampai 300 orang. Nah, untuk DBHJAT yang dibiayai oleh cukai rokok. Nah, yang pertama untuk cukai rokok ini ada keterbatasan waktu Pak, hanya 6 bulan. Tahun 2025 kemarin itu dari bulan Juni sampai dengan Desember. Iurannya dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui anggaran DBHJAT. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melalui DBHJAT itu masuk yang segmentasi pekerja bukan penerima upah. Nah, kalau masuk ke segmentasi pekerja bukan penerima upah, itu tidak semuanya bisa masuk ke dalam kategori perlindungan yang ada di BHJAT Pak. Jadi kategorinya pada saat pendaftaran melalui DBHJAT itu maksimal usianya tidak lebih dari 65 tahun Pak. Jadi kalau ngapunten Bapak-bapak, kalau misalkan ada usia yang lebih dari 65 tahun pada saat didaftarkan, mereka akan tereliminasi, nggak bisa masuk ke yang dianggarkan oleh DBHJAT tersebut.
Nah itu Pak, yang pertama. Mungkin kemungkinan Pak, kemungkinan yang pertama ada keterbatasan kuotanya. Kuotanya kan kalau pengurus masjid kan lebih Pak, 200 lebih kan Pak. Nah itu ada keterbatasan kuotanya. Yang kedua, mungkin keterbatasan usia pada saat itu. Tahun ini ada juga Pak, tahun ini. Makanya LTMNU ini mungkin dikasih kuota berapa, kami nunggu aja dari Pemkab Kabupaten Pasuruan. Mungkin itu Pak yang bisa saya berikan keterangan. Nah, tapi kalau jenengan daftar yang atas nama masjid yang yurannya hanya 12.000, itu tidak ada batas usianya Pak. Walaupun usia 65, 66, tapi yang penting masih jadi pengurus masjid. Ya, itu Pak. Yang penting masih terdaftar, diakui oleh ketua takmir masjid untuk menjadi pengurus, kan begitu Pak ya. Nah, itu masih bisa Pak. Nah, masih. Terus yang kedua, aktif membayar iuran yang 12.000 tadi. Nah, jadi kalau terjadi resiko, kami akan memberikan santunannya sebesar kalau meninggal biasa 42 juta. Nah, tapi kalau yang di BHJAT tadi Pak, ada keterbatasan waktu, hanya 6 bulan. Nah, kalau nanti 6 bulan itu sudah selesai, jenengan diharapkan ikut yang mandiri. Ikut mandiri, bayarnya yurannya 16.800 Pak, tidak 12.000. Nah itu. Jadi kalau boleh saya sarankan, ya karena keterbatasan kuota yang di BHJAT, kalau nggak masuk kuota, masuk yang daftar yang melalui atas nama lembaga atau takmir masjid tadi Pak, agar semuanya bisa masuk. Yang penting diakui oleh ketua takmir untuk kepengurusan masjid. Itu aja Pak, yang penting itu. Itu ya Pak ya. Ya, jadi kalau jenengan tadi yang di BHJAT nggak bisa Pak, langsung melalui lembaga masjid aja Pak. Ya, iurannya 12.000. Ya, itu per bulannya. Ya, itu nggih Pak. Nah, sekarang ngapunten Pak, sinten Pak? Pak Badrul Soleh. Pak, ngapunten Pak, jenengan dulu waktu bekerja di perusahaan mana Pak? PT Super Unggas Jaya. Outsourcing ya. Keluar dari perusahaan tahun pinten Pak? 2024 bulan April. Nah, karena dulu jenengan ikut di perusahaan, bekerja di perusahaan, didaftarkan sebagai pekerja penerima upah Pak, oleh outsourcingnya tadi. Karena pekerja penerima upah, jenengan kemungkinan didaftarkan atas 4 program Pak. Kecelakaan kerja, kematian, hari tua, jaminan pensiun, ya itu Pak. Kalau masjid tadi kan cuma 2 program Pak. Kalau 2 program kecelakaan kerja dengan kematian. Tapi kalau 4 program itu, ketika jenengan April tahun 2024 keluar, bulan Mei 2024 jenengan bisa mencairkan jaminan hari tuanya Pak. JHT-nya sudah dicairkan belum Pak? Nanti KTP-nya dikasih ke saya ceknya ya Pak ya. Karena saya nggak bisa bicara data, nanti KTP-nya jenengan kasih saya, nanti saya WA hak-haknya jenengan apa. Saya nggak bisa jawab di sini Pak, karena saya nggak berbicara data, nanti khawatirnya keliru ya Pak ya. Itu ya Pak ya. Nah, nanti minta nomor saya aja Pak, atau nomornya Pak Haji. KTP-nya nanti distorkan, nanti kita cek datanya ya Pak ya. Yang ditanyakan itu aja Pak ya, yang penerima upah ya Pak ya. Terus bagaimana yang di sini? Nah, sama jaminan kematian. Pak, nanti coba kita cek KTP-nya. Nanti kalau misalkan jenengan masih punya hak, nanti kita berikan informasi. Jenengan sudah pernah ngambil apa belum?
Ngapunten Pak, kalau kesehatan, jadi kan tadi udah disampaikan oleh Pak Hadi, BPJS itu ada dua Bapak-Bapak. Yang paling dikenal memang BPJS Kesehatan. Yang kedua ini tadi yang disampaikan Pak Hadi Pak, BPJS Ketenagakerjaan. Lah, kalau bedanya Pak, bedanya BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan, agar ini semua paham, kalau BPJS Kesehatan itu termasuk saya Pak, saya dan keluarga itu dilindungi oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau saya sakitnya karena penyakit nih Pak, itu yang nangani adalah BPJS Kesehatan. Saya hanya diberikan pelayanan aja Pak, BPJS Kesehatan itu. Yang saya dapatkan hanya pelayanan BPJS Kesehatan. Nah, bedanya dengan BPJS Ketenagakerjaan, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu selain pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan penggantian dalam bentuk nominal, Pak. Nominal, ya. Jadi kalau sakitnya karena risiko kecelakaan kerja, nggak bisa bekerja, upahnya tetap dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu kalau BPJS Ketenagakerjaan. Kalau jenengan tadi yang saya jelaskan, saya pastikan jenengan dapat JHT sama jaminan pensiun. Nah mungkin Pak, ngapunten, jenengan mungkin lali mungkin Pak, lupa, yang diambil itu BPJS Ketenagakerjaan, bukan BPJS Kesehatan. Coba diiling-iling dulu. Nah, nanti KTP-nya aja Pak, nanti dikasih saya. Oke? Oke, Pak. Oke. Terus tadi Mas siapa Pak? Jenengan ya Pak ya. Pertanyaannya untuk lali aku Mas. Apa Mas? Pertanyaannya ada BPJS sudah mempunyai BPJS ya pekerja, namun mau ikut lagi di ketakmiran, daftar lagi di takmir BPJS bisa apa tidak, dan untuk iya kan banyak kan perusahaan outsourcing loh Pak, aktif gitu iya baca apakah bisa apa enggak gitu. Ya. Hah? BPJS Ketenagakerjaan, ya, ya. Hah? Oh, ketakmiran. Pak, ini pertanyaannya. Pak, keluarga boleh nggak Pak didaftarkan di ketakmiran masjid? Jadi gini Pak, ini kita khusus ngomong ketakmiran masjid ya Pak. Tadi saya jelaskan bahwa yang boleh didaftarkan adalah pengurus, anggota yang diakui oleh ketua takmir masjid. Jadi kalau ketua takmirnya tadi 10 ya Pak ya, paling nggak 10 ya Pak ya, 6 ya, 6 itu yang terdaftar di kepengurusan takmir masjid. Jadi kalau keluarga yang di rumah buatan saged ya, ya keluarga yang di rumah boleh ikut Pak. Syaratnya dia mempunyai aktivitas pekerjaan. Ikut yang mandiri aja Pak, jangan ikut yang takmir tadi. Ikut yang mandiri bayarnya 16.800. Nah, mandiri ini saat ini ada program dari pemerintah, diskonnya 50% Pak. Jadi mulai bulan April sampai Desember hanya membayar iuran 8.400 mandiri itu tadi Pak, sampai dengan Desember. Jadi kalau keluarga jenengan ada aktivitas pekerjaan, ikut yang mandiri, nggak bisa yang ikut ketakmiran masjid tadi, karena saya PKS-nya dengan LTMNU, bukan dengan anggota keluarga yang lain, itu Pak ya. Itu ya Pak ya. Terus yang kedua, Pak saya ini masih aktif bekerja seperti Bapak tadi, kalau Bapak tadi kan sudah keluar, kalau jenengan masih aktif. Nah, saya juga sebagai pengurus atau anggota takmir masjid, apakah boleh Pak ikut dua-duanya? Boleh, boleh Pak. Jenengan yang perusahaan kan dibayari oleh perusahaan.
jenengan yang takmir dibayari oleh mungkin atas nama pengurus masjid itu bisa. Pertanyaannya, Pak Sulis, kalau nanti ngapunten, kalau meninggal gimana? Pertanyaannya, kalau meninggal gimana? Jangan khawatir Pak, meninggal oleh double sampai. Tadi yang dijelaskan Pak Hadi, meninggal itu kan 42 juta Pak, iya kan? Misal ya Pak, ada 2 kepesertaan yang masih aktif, dua-duanya masih membayar iuran Pak. Terus yang bersangkutan meninggal. Nah, yang pertama dia dapat 42 juta. 42 juta itu termasuk biaya pemakaman Pak, 10 juta. Yang kedua, dia dapat 32 juta. Biaya pemakamannya aja yang nggak dapat. Kan kalau makam kubur kan cuma 1 kali Pak. Jadi yang kedua hanya 32 juta. Jadi itu Pak. Gak apa-apa nggak? Kalau jenengan kepingin ikut di takmir. Itu ya Pak ya. Terus tadi ada lagi Pak ya? Cuma 2 Pak. Oh cukup. Pak, karena saya dibatasi waktu, nanti kalau ada pertanyaan hubungi aja Pak Adi. Ya Pak ya, nanti KTP-nya diserahkan Pak Adi Pak. Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari BPJS. Terkait pertanyaan nanti bisa lewat ini nomor HP-nya lewat Pak Hadi, lewat WA nggih. Karena terbatasnya waktu, kami atas nama moderator apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.